shalli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alu min ahammi ta'alimil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuri salam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa auladi wa dhurriyyati wa jami'i baiti ajma'in, umma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Khususnya musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamu wa yarid darajati fil jannah. Lana lahu alahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para ustadz, para hujat, wabil khusus tentunya DKM kita Bapak Ustadz Eko, dan para asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sehat semua Ibu ya? Sehat Pak? Sehat walafiat. Kantongnya sehat nggak Pak? Tanggal tua nih Pak. Baik, kita hari ini ketemu lagi pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Seperti biasa masih melanjutkan yang kemarin. Sebelum kita mulai kembali lagi, yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang dan barokah, diberikan kita rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ini temanya masih terkait dengan yang kemarin. Jadi kita kadang-kadang sering nggak sadar ada amalan, ucapan atau perbuatan kita yang membawa kita kepada murtad, keluar dari Islam. Kadang kita nggak sadar, maka kita perlu tahu apa saja ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kita kepada kemurtadan. Kemarin sudah disebutkan beberapa hal. Yang terakhir kemarin disebutkan, misalkan kita melemparkan, menaruh sesuatu yang ada asma Allah di situ, asma Nabi, malaikat, sesuatu yang menjijikkan atau ke sesuatu yang kotoran atau yang kotor. Misalkan kemarin disebutkan kita menaruh ayat Al-Quran, ada nama Allah atau apa ke dalam tempat sampah, atau kita meludahi sesuatu yang ada asma Allah di situ. Kemarin disebutkan seperti itu. Atau kita mengingkari kenabian seorang nabi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran nabi yang harus kita imani 25 nabi dan rasul. Kita mengingkari misalkan Nabi Isa itu bukan nabi, Nabi Musa itu bukan nabi, itu kita termasuk telah melakukan kemurtadan. Atau kita kemarin disebutkan juga kita mengingkari bahwa dalam keyakinan kita tuh beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh kepada para rasul. Kita mengingkari nggak ada tuh kitab Zabur, nggak ada tuh kitab Taurat, nggak ada tuh kitab Injil. Kita mengingkari semacam itu, termasuk bagian dari suatu perbuatan yang bisa membawa kepada kemurtadan. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Au yungkira wujuba wajibin, atau kita mengingkari wajibnya sesuatu yang wajib. Au nadba mandubin, atau kita mengingkari sunnahnya sesuatu yang sunnah. Au tahrima haramin, atau kita mengingkari haramnya sesuatu yang jelas-jelas haram. Au tahlila halalin, atau kita mengingkari halalnya sesuatu yang jelas-jelas sudah dihalalkan oleh Allah. Ujmi'a alaiha wa ulima minad dini daruratan karok atim min ihdal maktubati, seperti kita mengingkari salah satu rakaat dari sholat-sholat wajib. Kita tahu sholat wajib itu apal semua lah, tiap hari kita kerjakan. Maghrib ada 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita ingkari itu, salah itu, maghrib itu hanya 2 rakaat, nggak boleh Pak. Isya itu hanya 2 rakaat, nggak boleh. Kecuali kita musafir di jamak taksi di qashar, memang boleh zuhur, asar, tapi nggak boleh kita mengingkari asalnya bahwa sholat zuhur itu 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, itu nggak boleh kita mengingkari. Sesuatu yang sudah wajib kita ingkari. Atau kita menyatakan sholat wajib itu sholat yang wajib itu bukan 5 waktu, 4 waktu aja. Yang subuh nggak masuk, karena kalau subuh males masjidnya masih tidur, diingkari. Sholat subuh itu nggak wajib, yang wajib hanya 4 doang. Jadi nggak 5, itu nggak 4 kata dia. Nah itu nggak boleh. Itu karena kita mengingkari sesuatu yang jelas-jelas sudah wajib, sudah ada ketentuannya. Jadi itu bisa membawa kita kepada kemurtadan. Jadi itu perlu diperhatikan. Atau juga wasomi Ramadan. Puasa Ramadan itu nggak wajib, saya nggak puasa, nggak wajib itu. Nah gitu. Puasa yang lain puasa dia klepus saja, ngebul aja tiap hari. Ditanya kok nggak puasa? Puasa ngapain? Puasa Ramadan itu nggak wajib, murtad. Karena apa? Ketentuan rukun Islam 5 ya, ketentuan rukun Islam 5 udah jelas, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita ingkari itu, sesuatu yang jelas-jelas wajib tercantum dalam rukun Islam. Maka kita menjadi sama pada masa Abu Bakar, kan ada itu, karena zakat itu wajib. Waktu awal-awal Abu Bakar jadi khalifah, ada sebagian setelah Nabi meninggal itu menolak zakat. Zakat itu nggak wajib. Akhirnya mereka menolak zakat, nggak mau lagi bayar zakat. Alasannya zakat itu kan untuk Muhammad, untuk kepala pemerintahan kita itu seperti upeti. Akhirnya mereka nggak mau menolak, membayar zakat. Dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, itu akhirnya diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi itu, jadi mengingkari sesuatu yang wajib itu wajib sama kufur. Atau kita mengingkari sesuatu yang sunnah. Udah jelas disebutkan dalam berbagai macam hadis, sholat rawatib itu hukumnya
sunnah. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu hukumnya sunnah. Kita ingkari, nggak ada itu sholat rawatib, nggak ada hukumnya sholat rawatib itu sunnah. Itu nggak boleh, karena udah jelas-jelas sunnah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan jelas-jelas sunnah, ada dasar hukumnya banyak, tapi itu kita ingkari, nggak ada itu sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu nggak ada itu. Nah, itu juga apa namanya, kita bisa kepada murtad. Atau kita mengingkari sesuatu yang haram, yang jelas-jelas haramnya kita ingkari. Namanya zaman akhir kan banyak ini apa, minum khamr, minum mabuk-mabukan itu nggak haram kata kita. Padahal sudah jelas ayatnya dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir, kita mengingkari itu. Atau zina itu nggak haram, boleh, bebas. Zaman sekarang kok zina masih haram, lihat orang barat dong bebas gitu, orang Indonesia ngikut begitu. Padahal dalam Islam kan jelas wala taqrabuz zina, kita menyatakan seperti itu, mengingkari sesuatu yang jelas-jelas haram dalam akidah kita, dalam hukum Islam. Itu kita bisa keluar dari murtad. Mengapa kok bisa kita keluar dari murtad? Karena secara nyata-nyata kita melawan ketetapan Allah. Melawan ketetapan Allah berarti kita tidak mengakui keberadaan Allah dan ketentuan Allah, maka otomatis sama aja kita tidak mengakui Allah yang telah menetapkan itu, maka kita menjadi murtad. Jadi itu kita mengingkari sesuatu yang jelas-jelas haramnya. Wawat ilhaidi, atau kita mengingkari bahwa menggauli istri yang sedang haid itu tidak haram, padahal ada ayat Al-Qur'annya, ya kan? Yasalunaka anil mahid, nah, itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Pokoknya sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya secara qat'i di dalam Al-Quran, kok kita ingkari, kok kita menolak, kok kita melawan dengan mengatakan itu tidak ada, itu tidak benar, itu kita menjadikan kita menjadi murtad. Jadi kalau istri kita lagi berhalangan nggak boleh ya Pak ya, udah ngebet nggak boleh, tetap harus apa namanya dijauhi, kecuali dalam beberapa hal. Maksudnya beberapa hal itu maksudnya kecuali di luar area antara pusar dengan lutut boleh, tapi kalau area itu nggak boleh. Kalau kita namanya kebutuhan, misalkan maaf, misalkan suaminya atau istrinya itu, suaminya terutama perantau ya tadi ya, perantau pulang udah kangen banget sama istrinya, pulang banget nyampe rumah istrinya berhalangan. Ya namanya kebutuhan biologis itu bagian dari fitrah manusia, ya kita harus tahu ilmunya. Jangan pas kita berhalangan kita paksakan. Ya kalau mau terpaksa harus di luar area antara pusar dengan apa lutut. Itu ada, itu yang membolehkan ada sebagian ulama, tapi ada yang mengharamkan secara mutlak. Kalau haid nggak boleh dideketin karena akornya ala ayatnya wala taqrabuhunna hatta yatuhunna, sampai dia suci. Tapi sebagian ulama boleh di antara area, luar area itu boleh. Jadi itulah pentingnya ngaji, perlu ilmu. Jadi kita kok mengingkari itu, bahwa kita punya istri haid tapi kita gauli dengan apa, kita mengingkari bahwa itu merupakan ketentuan Allah, nggak boleh hukumnya, ya kita ingkari. Terus apa lagi yang nggak boleh? Wa idza'i muslimin. Nah ini yang banyak terjadi nih, kita tidak boleh mengingkari bahwa menyakiti orang sesama muslim itu haram. Nggak boleh Pak kita menyakiti sama muslim, tapi yang sekarang kan repot, ya kan? Itu hukumnya haram lah, kita mengingkari itu nggak boleh. Bolehlah saya menyakiti si anu, si A, si B, padahal sama Islam. Tapi yang sekarang terjadi kan gitu. Kalau kan dilihat di medsos gimana Pak, medsos itu menyakiti di sini umum Pak, menyakiti fisik dengan tangan maupun dengan lisan. Kan dalam hadis disebutkan al muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang Islam lainnya itu selamat dari tangannya maupun lisannya. Tapi kalau kita sekarang kan lihat sendiri di medsos, suka main medsos nggak Pak? Suka lihat TikTok, ya kan? YouTube, TikTok terutama, itu gimana itu kalau bikin status pada itu? Ya kan, kalau ngata-ngatain orang gimana itu? Mentang-mentang nggak kelihatan orangnya, namanya sebutannya dunia maya, kalau ngomong sok enak-enaknya aja itu, ngatain orang udah kayak apa itu kan? Ya di medsos itu apa itu?
Itu menyakiti muslim itu. Dan itu apalagi namanya medsos itu tidak akan pernah hilang. Kemudian apalagi kalau dibagikan oleh orang lain, ngatain orang begitu dengan bahasa-bahasa sangat-sangat tidak pantas, di-share orang lain lagi, dibaca orang lain lagi. Oh, itu dosanya seumur hidup sampai akhirat, sampai kuburan itu dapat terus, itu jariah. Jariah bukan jariah baik, jariah dosa. Makanya kita berhati-hati, terutama yang suka bermedsos itu, apalagi zaman sekarang, Pak ya, nanti sebentar lagi pilkada, hati-hati, sesama muslim hati-hati. Kita itu kalau nurutin gitu terus Pak, nggak ada damainya Indonesia itu Pak. Setiap 5 tahun sekali kita pilpres, ribut. Habis pilpresnya berapa bulan lagi baru mau ada pilkada, gitu lagi. Nah kalau kita nurutin gitu terus kapan damainya kita itu Pak? Sementara sistem kita itu demokrasi, nggak ada habisnya, pilkada, pilpres itu akan berlangsung terus. Nah kalau kita orangnya itu baperan dalam bahasa, dalam hati, mulut kita juga nggak bisa dijaga, tangan kita ini, jempol kita nih Pak, banyak dosanya ini Pak, membawa dosa sekarang era modern ini. Kita nge-like sesuatu yang nggak bener, nah ini hati-hati. Dosanya ini bukan hanya di dunia, kita mati masih, apalagi kalau dibagiin apa yang kita posting itu, dibagiin ke orang terus, padahal postingan kita itu jelek, ngatain orang, jelek-jelekin orang, oh, dosa kita terus Pak, dapat jariah dosa. Tapi sebaliknya, kalau kita manfaatkan dengan baik, kita isi postingan-postingan yang positif, yang mencerahkan, dibaca orang, oh, dibagi orang ke yang lain, oh, pahala kita sama Pak, ngalir terus. Ya itu pilihan ada di kita Pak. Kita maunya yang suka kayak orang-orang, biar, mohon maaf itu kalau di TikTok, mohon maaf ya Bu ya, ibu-ibu ini nih kadang-kadang nih, kalau di TikTok tuh bikin konten yang nggak ini, kan sering kita lihat di TikTok itu konten orangnya itu ya berbusana muslimah terus, tapi kontennya itu mohon maaf jorok-jorok banget, masalah ranjang terus yang ditampilin itu di TikTok itu. Biarpun itu sama suaminya nggak boleh, urusan ranjang itu nggak boleh kita sebar-sebarkan, dalam hadisnya jelas, tapi kan banyak itu di TikTok. Biarpun dia adanya seandainya dia mereka atau suami istri, apalagi kalau buat suami istri, tapi kontennya begitu seputar urusan rumah tangga dan ranjang terus, itu masya Allah. Dan itu TikTok tuh, mau medsos itu mohon maaf nggak ada filternya, semua bisa masuk di situ. Makanya anak-anak kita mohon diawasin, jangan dikasih HP itu 100% untuk anak-anak kita, dibebaskan gitu aja. Mohon maaf, di medsos itu tayangan dari yang paling baik sampai yang paling jorok itu ada semua di situ. Bayangin kalau anak-anak kita masih SD kelas 2, kelas 3, terus kita kasih HP bebas, terus kebetulan yang dilihat begitu, bagaimana Bapak Ibu? Makanya banyak kan sekarang yang kejadian, kasus terbaru yang lagi viral juga itu, mohon maaf, anak 10 tahun Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan aktivitas orang dewasa, coba sama temennya, anak masih SD tuh Bu. Ya karena gitu, lihat apa namanya konten-konten di HP yang isinya ya begitu. Sementara kita itu udah zaman globalisasi, udah nggak ada sekat antar negara, antar wilayah, itu udah nggak ada. Tayangan-tayangan yang kalau kita bebaskan anak-anak kita, mohon maaf, tayangan-tayangan dari luar negeri yang begitu tuh, itu banyak. Sementara anak kita belum cukup umur, apalagi mereka sedang dalam masa pubertas pertama, ingin mencoba. Ini bahaya untuk anak-anak kita, terutama kita punya anak cewek, itu sangat prihatin ya melihat sekarang. Makanya karena apa, anak cewek lebih berisiko ya Bapak Ibu dibandingkan dengan anak ya cowok. Biarpun sama-sama berisiko, yang paling besar risikonya adalah anak cewek. Itu kemarin lagi viral itu kan kasus kayak begitu, dokter kandungan curhat di media sosial, memberikan keterangan resmi, ngeri dia melihat anak 10 tahun sudah terbiasa begitu. 10 tahun Pak, masih SD Pak. Ya karena suka melihat tayangan. Kan kita prihatin zaman sekarang, zaman akhir Bapak Ibu, zaman medsos, zaman globalisasi, banyak segala sesuatu ada di HP kita. Maka kita perlu hati-hati, jangan diberikan kebebasan 100%. Untuk anak-anak kita dibatasin waktunya. Kalau Sabtu Minggu kalau kita ada di rumah boleh kita kasih, tapi kita pantau, jangan bebas 100%, bahaya, anak-anak kita bahaya. Medsos itu pisau bermata dua Bu, kita buat yang bagus, di situ ada kita cari ilmu banyak, karena di situ ada Google dan seterusnya. Google itu semua tahu, cari apa di situ ada,
ibu-ibu terutama nih, mau masak nggak bisa masak, tinggal klik resep masak. Mau bikin sayur empal gentong gitu ada di situ lengkap. Mau masak apa nggak bisa, tinggal diklik di situ ada. Anak-anak kita aja pintar masak. Kalau yang positif ibu ya, anak saya tuh yang pertama juga begitu, kadang ibunya nggak sempet masak, pinter tinggal Google dipraktekin sama adik-adiknya, jadi bikin makanan apa aja. Terus saya juga kadang-kadang geleng-geleng itu anak zaman sekarang. Nah itulah Bu, positif negatifnya HP. Jadi kita orang tua ini harus memantau benar, jangan sampai untuk yang negatif. Tapi kalau yang positif nggak apa-apa, untuk belajar di situ ilmunya banyak, kita bisa cari apa aja di situ. Tapi sebaliknya untuk yang negatif, sayangnya inilah yang sayangnya banyak di antara kita itu anak-anak kita yang sukanya yang negatif, terutama game online Bu. Mohon maaf, itu sudah banyak banget korban. Mengapa game online itu bikin kita kecanduan, jadi malah kayak narkoba. Kalau orang udah kena game online karena itu berseri terus nggak bisa lepas Bu. Banyak kasusnya udah anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan saraf karena kecanduan game online. Dia terus sampai matanya sampai nggak berfungsi karena kalau udah kecanduan itu, karena permainannya berseri nggak bisa lepas, sampai matanya pada rusak, pada ini tuh anak-anak kita. Makanya mohon maaf, harus kita hati-hati. Zaman sudah zaman akhir, zaman globalisasi, plus minusnya harus kita timbang-timbang untuk anak-anak kita, untuk diri kita semua juga sama. Jadi ini termasuk yang perlu kita ini ya, ingat lagi ini sebentar lagi ada pilkada, ada ini, kita ini sekedar kalau punya pilihan nggak apa-apa kita pilih, tapi nggak usah kita menjelek-jelekan orang lain, menyakiti orang lain. Nggak hanya beda pilihan, saudara kita hujat, kita ini namanya demokrasi biasa. Setiap 5 tahun, nanti sedikit lagi ini kita pilkada, ntar lagi baru mau ini udah pada pilpres lagi, ada pilkada, pilgub, ada wali kota, RT aja dipilih sekarang saja. Nyalon RT nggak Tat? Pak RT? Maksudnya nyalonnya pakai kampanye nggak Pak? Pak RT kan begitu sekarang dipilih semua. Nah coba bayangin, kalau gara-gara urusan itu terus kita ribut, kapan kita akurnya sama tetangga Pak? Kalau kita mati yang bawa siapa Pak? Nah, nanti kita pikir yang praktis. Kalau kita ada apa-apa itu dengan tetangga, jangan gara-gara pilpres, pilwali kota, pilek kita ribut terus. Itu nanti kita yang repot. Yang mereka yang di atas itu kelihatannya ribut gitu, yang ngopi-ngopi kok Pak tiap hari. Yang di bawah disuruh berantem terus, yang di atas ngopi-ngopi, ketemu gampang aja. Partai aja lihat tuh Pak, nggak ada yang idealis tuh Pak, ya semua tergantung kepentingannya, oportunisnya. Kalau mau apa kayak asal kepentingannya diakomodir ya ketemu. Yang kelihatannya mustahil jadi nggak mustahil lagi, menjadi mustahil ya Tat ya. Yang kayaknya nggak mungkin itu sama itu, ya kan mungkin juga kan. Nah itulah partai. Makanya jangan mau yang di bawah ribut, yang di atas nyantai-nyantai. Jadi biasa aja kita sikapi pilpres, pilek. Jangan sampai karena pilpres macam-macam kita menyakiti saudara sesama kita, nggak rukun sama tetangga. Itu apa? Itu karena menyakiti tetangga itu haram, dosa kita Pak. Dosa idza muslimin itu bagian dari dosa yang besar. Apalagi kalau kita sering menyumpah-nyumpah dan negara-negara gitu. Atau kita juga yang bisa membuat kita kafir wa akhdhi maksin wa riba wa riswatin. Ini yang kita mempraktekkan praktek riba, rentenir. Nah itu bahaya, meskipun itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Atau kita mengingkari sesuatu yang boleh, jual beli itu kan hukumnya boleh, ayat Al-Qurannya ada ahallallahu bai'a wa harramar riba, tapi kita nggak boleh jual beli, itu nggak boleh, haram itu atau nggak boleh. Itu jadi kita juga menjadi murtad karena ketentuan jelas. Atau nikah kita ingkari, nikah itu kan boleh, bahkan sunnah, kita nggak boleh kita nikah. Mohon maaf kalau orang-orang non muslim yang terutama yang punya posisi tertentu kayak pendeta kan katanya nggak boleh. Nah ini kalau dalam keyakinan kita ya menjadi tapi kan mereka kan punya keyakinan sendiri, kita hormati. Tapi dalam konsep Islam nggak boleh kita pokoknya intinya kita mengingkari yang dihalalkan oleh Allah, itu kita
murtad, mengingkari sesuatu yang jelas-jelas haramnya juga kita murtad, mengingkari sesuatu yang jelas-jelas sunnahnya atau dianjurkan juga kita murtad. Jadi sesuatu yang udah jelas ada ketentuannya dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi kok kita ingkari, berarti kita sama aja mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah. Itu kita bisa menjadi murtad. Makanya hati-hati kita kalau bertutur kata, berbuat, karena itu termasuk bagian dari sesuatu yang bisa membawa kepada kemurtadan. Atau kita mengingkari kemukjizatan Al-Quran, itu juga bisa membawa kita menjadi murtad. Atau kita mengingkari bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi. Mengapa kok bisa kita menjadi murtad karena mengingkari Abu Bakar itu sebagai sahabat Nabi? Karena di dalam ayat Al-Quran, Abu Bakar itu salah satu seorang sahabat yang jelas-jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Bakar itu salah seorang sahabat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka mengingkari bahwa Abu Bakar sebagai sahabat itu bisa menyebabkan keimanan kita menjadi gugur. Kenapa? Abu Bakar itu kan, kalau ingat perjuangan Abu Bakar kan luar biasa, ya kan? Ketika orang lain, dialah orang pertama yang mengakui kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum laki-laki. Ketika orang lain belum ada yang percaya, Abu Bakar ini percaya. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Mengapa? Dia kenal banget dengan yang namanya Nabi Muhammad dari kecil. CS Pak, temen main Pak. Tahu bener siapa Muhammad itu, siapa Nabi Muhammad itu, tahu bener bahasanya Abu Bakar. Tahu bener, saya tahu bener siapa Muhammad itu. Dari kecil temennya main, akrab, CS. Maka ketika Rasulullah menyatakan keimanan bahwa dirinya yang akan menjadi Rasul, Abu Bakar orang pertama yang beriman. Bahkan Abu Bakar ini kan yang merdekakan beberapa orang budak-budak yang disiksa oleh kaum kafir. Bilal bin Rabah itu disiksa oleh kaum kafir, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dimodalin Abu Bakar, dibeli dari orang, dari tuannya, dimerdekakan. Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir itu sama, budak juga disiksa oleh tuannya karena dia masuk Islam, dijemur di pasir, ditindih batu, pokoknya disiksa supaya dia keluar dari Islam, nggak mau. Akhirnya Abu Bakar lewat, dibeli sama Abu Bakar dari tuannya, dimerdekakan. Maka kalau ada orang mengingkari kesahabatan Abu Bakar, mengingkari Abu Bakar itu sahabat Nabi, maka dia menjadi murtad. Mengapa? Karena dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat At-Taubah 40 itu ada cerita disebutkan kan, idhuma fil ghar id yaqulu sahibi la tahzan. Ingatlah ketika waktu itu ada dua orang di dalam gua, maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar. Saat itu dalam peristiwa Isra dan hijrah ke Madinah itu kan, ketika baru keluar dari Mekah, karena diuber-uber oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam gua Sur. Ingat kan? Diuber-uber waktu itu oleh kaum kafir Quraisy, mau dibunuh, akhirnya masuk ke dalam gua. Waktu itu udah dikepung itu gua. Sudah curiga orang kafir, kayaknya kalau menurut feeling saya nih, kata pemimpin Quraisy, kayaknya Muhammad dan Abu Bakar ada di gua itu dah. Masa cepet banget hilangnya? Masa jalannya cepet banget, kata orang kafir Quraisy. Yang itu kan ketika Nabi udah hijrah kan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati, dia akan mendapatkan upah 120 ekor unta. 120 ekor unta berapa Pak harganya Pak? Unta mahal, kayak sapi. Sapi satu berapa Tat? Ada 20, ada 30. Ya 20, 30. Kalau 100 berarti berapa Tat? 120. Hampir. Ya itu mah. Ya makanya itu hadiahnya waktu mau menangkap Rasulullah waktu berangkat hijrah itu begitu. Diumumkan kepada khalayak, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 120 ekor unta. Pokoknya banyak Pak itu. Jagoan-jagoan, orang para pengangguran, preman-preman terutama yang nganggur, dapat pengumuman seperti itu, semangat ngejar Abu Bakar dan Rasulullah yang waktu itu baru sedang menjalankan, nanti termasuk nanti yang ikut mengejar preman yang namanya Surokoh. Jagoan premannya zaman itulah, istilahnya gangster. Kalau sekarang siapa tadi Pak?
Iya, itu semangat banget ngejar. Nah, akhirnya apa? Termasuk diantara orang-orang yang ngejar ini curiga, kok ini Muhammad sama Abu Bakar hilangnya cepet banget. Masa secara hitung-hitungan jalan nggak mungkin nih, belum nyampe ini dia ke Mekah. Pasti masih daerah sini, apalagi baru tadi malam dia lari. Ini pasti dia sembunyi terus, sembunyi dulu. Memang Rasulullah saat itu bersembunyi dengan Abu Bakar di dalam gua yang namanya Gua Sur. Nah, Gua Sur. Dalam persembunyian Gua Sur itu dari depannya dikepung ada Rasulullah dan Abu Bakar. Waktu itu yang dari luar udah teriak-teriak. Abu Bakar saat itu ketakutan. Dan pada saat itu di dalam gua itu kebetulan karena saking capeknya Rasulullah waktu itu ketiduran. Saking capeknya Rasulullah saat itu ketiduran, berdua di dalam gua, dan tidurannya di pangkuan Abu Bakar. Berdua itu karena diuber-uber masuk ke dalam gua, kecapean di dalam gua, Rasulullah ketiduran di pangkuan Abu Bakar. Kebetulan ini cerita, ketika Rasulullah ketiduran di pangkuan Abu Bakar ini, ada kalajengking, Pak. Kalajengking datang mendekati terus menggigit paha Abu Bakar yang sedang dipakai untuk tiduran oleh Rasulullah. Wah, sakitnya luar biasa, karena Abu Bakar ini luar biasa cintanya kepada Nabi, Pak. Dia tahu ada kalajengking mendampiri dia tuh, Pak, mendampiri kakinya yang digunakan untuk tumpuan Nabi tidur itu. Abu Bakar ketika digigit kalajengking itu ditahan. Karena apa? Saking kasihan melihat Rasulullah yang kecapean ketiduran di pangkuannya. Digigit kalajengking ditahan, Pak. Saking nahannya, sakitnya itu, Abu Bakar menahan sengetan kalajengking itu sampai air matanya ini menetes. Karena nahan itu biar Rasulullah itu nggak bangun, ditahan itu sampai air matanya menetes. Menetesnya air mata jatuh tepat di muka Rasulullah SAW. Kita bayangkan keadaan seperti itu, diuber-uber, dikepung di gua itu dalam keadaan karena kecapean Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar seperti itu keimannya untuk menjaga Nabi itu sampai segitu, digigit apapun nggak dirasakan, menahan gitu sampai air matanya jatuh tepat di muka Nabi. Nabi terbangun dong, kena air mata Abu Bakar, kena jatuh ke muka Nabi kan terasa. Kayak kita tidur kayak apapun, kalau kita kejatuhan air bangun nggak, Pak? Kalau nggak bangun kebluk banget itu. Kita misalkan hujan, kita tidur di rumah, genteng kita bocor ke muka kita, masa nggak bangun? Itu kalau nggak bangun ya keterlaluan banget, tidurnya super kebluk itu. Nah, ini Rasulullah juga begitu. Karena ini air mata Abu Bakar jatuh ke wajah beliau, akhirnya beliau bangun. Beliau bangun, dilihatnya si Abu Bakar yang meringis-ringis tapi nggak ngomong apa-apa. Rasulullah merasa sangat tersentuh oleh kesetiaan Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Dilihatnya ada kalajengking yang menempel. Kalajengking itu dibunuh oleh Nabi, dimatiin. Kemudian beliau berdoa, dengkul Abu Bakar, kaki Abu Bakar yang digigit oleh akrab itu, kalajengking itu didoakan dielus-pakai Nabi, pakai ludah sedikit, alhamdulillah sembuh. Yang tadinya bengkak karena menahan itu akhirnya sembuh seperti sedia kala. Pada saat di dalam itulah orang-orang kafir tadi masih yakin di dalam itu pasti Nabi itu, pasti di dalam itu. Akhirnya salah seorang dari ini kafir untuk meyakinkan itu, tapi itulah namanya Allah hendak menyelamatkan Nabi. Ketika di depan gua itu dalam perjalanan hijrah itu, kemudian tiba-tiba nih, nggak tahu dari mana, ketika orang kafir itu sampai di tempat situ, sebelum mereka menyadari, Allah mengutus seekor burung merpati sama seekor laba-laba. Di situ kemudian burung merpati itu membuat sarang dan bertelur di situ di depan mulut gua. Terus laba-laba itu membuat rumah di depan mulut gua. Jadi kalau secara logika ini yang membuat orang kafir itu ragu, Muhammad Abu Bakar ada nggak ya di gua itu? Tapi kalau ada, kok di depan ada sarang burung, ada rumah laba-laba. Kalau ada orang masuk kan pasti rumah laba-labanya rusak. Tapi enggak, itu rumah laba-labanya ada di depan gua.
Ada burung juga, kalau ada orang masuk kan pasti burung ini kabur, nggak mungkin membuat sarang di situ. Nah, itu kuasa Allah kan tak menyelamatkan Rasulnya. Tapi namanya orang kafir, ini yang pimpinannya ini intelijensinya tinggi. Dia ingin memastikan kan. Ya Abu Bakar sendiri waktu itu udah ketakutan, waduh ketangkap dah kita, dah Rasul ya Allah ya Nabi Muhammad ya Rasulullah, kayaknya kita ketangkap nih, orang di luar banyak banget, mereka curiga dengan roman-romannya, mereka curiga bahwa kita ada di dalam. Saat yang genting itulah kemudian disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghadi yaqulu sahibil la tahzan. Ingatlah ketika dua orang berada dalam gua, yang satu berkata kepada yang lainnya, la tahzan innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar sudah sangat khawatir akan ketangkap. Rasulullah menenangkan Abu Bakar, innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan kau khawatir, jangan kau risau, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Maka kalau ada orang mengingkari keimanan Abu Bakar menjadi murtad, kenapa? Abu Bakar disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Itu udah ketentuan Allah. Kenapa? Ya benar itu tadi masih dalam gua. Akhirnya untuk meyakinkan itu apa? Ada seorang kafir tadi melemparkan batu ke dalam gua. Melemparkan batu gede pak, setangan. Biar nanti kalau ada orang kena batu kan teriak. Biarpun dia mumpet kan teriak. Ketimpa batu gede, akhirnya dilempar tuh bener. Puak gitu. Kenalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kena pas di mulut beliau. Apa? Salah satu gigi beliau tanggal. Karena apa? Ketimpuk batu dari luar. Tapi Rasulullah tetap menahan diri, nggak berteriak pak. Karena Rasulullah orangnya nggak cengeng kayak kita pak. Kalau kita kenapa sedikit kan udah teriak-teriak kita. Digigit apa aja teriak-teriak ngagetin orang. Rasulullah ditimpuk batu itu sampai tanggal pas peristiwa hijrah itu. Nah itu disebutkan dalam ayat surat At-Taubah ayat 20. Maka kita mengingkari bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi, itu adalah termasuk kita juga murtad. Mengapa? Berarti kita nggak percaya Allah yang telah menyatakan bahwa Abu Bakar ini diakui sebagai orang yang dekat dengan Rasul, sebagai sahabat Rasul. Abu Bakar itu sampai ada makalah yang mengatakan bahwa keimanan orang di seluruh penjuru dunia ini kalau ditimbang dengan iman Abu Bakar itu tidak ada yang bisa mengalahkan imannya Abu Bakar. Ingat nggak peristiwa Isra Mi'raj bu? Orang yang pertama kali percaya Isra Mi'raj itu siapa? Ya, zaman dulu orang nggak ada yang percaya bu. Sampai Rasulullah gara-gara Isra Mi'raj itu bu, ada orang yang dulunya sudah Islam itu justru murtad, keluar dari Islam. Mengapa? Karena mereka nggak percaya, gampang memprovokasi. Muhammad udah gila. Kan Rasulullah waktu itu mengaku, namanya ada ayatnya juga kan, memang Rasulullah mengaku bahwa saya telah diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Terus aku dinaikkan ke langit tidak sampai 1 malam. Jadi Rasulullah mengaku di pagi hari, tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ya kan, kemudian naikin kan orang secara logika kan dari Mekah ke Baitul Maqdis melewati beberapa tempat. Masa sampai 1 malam? Apalagi zaman itu belum ada pesawat, belum ada apa-apa, arah kendaraannya hanya onta. Kalau onta jalannya bagaimana pak? Cepet atau lambat pak? Ya kan jalannya begitu, namanya onta. Lah kok ngaku-ngaku gitu loh. Udah perjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, terus naik ke langit 7. Siapa yang percaya ini gara-gara ini nih. Pas waktu itu kan kejadian habis meninggalnya Khadijah sama Abu Thalib. Rasulullah habis kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau andalkan, yaitu istrinya Khadijah sama paman beliau Abu Thalib. 2 orang yang selama perjalanan dakwah selalu melindungi beliau. Kalau ada 2 orang ini, kafir Quraisy nggak berani macam-macam secara langsung. Mau membunuh Nabi secara langsung nggak berani, karena segen sama Abu Thalib, pemimpin suku Quraisy. Segen sama Khadijah, konglomerat janda kaya raya yang pengaruhnya luar biasa dalam masyarakat. Mereka nggak berani menyakiti secara langsung. Tapi ketika kedua orang ini sudah meninggal, ya enak aja. Mereka seenak-enaknya mau menganiaya Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah semakin meninggal 2 orang ini, buat Rasulullah goncang secara pribadi.
membuat terpukul. Beliau sedih banget sampai tahun meninggalnya dua orang ini disebut dalam sejarah disebut sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Kenapa? Dalam 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, Rasulullah kehilangan 2 penopang dakwahnya, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra sama Abu Thalib, paman beliau. Maka Rasulullah guncang. Nah, pada saat guncang itulah beliau dikasih hiburan oleh Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj. Nah, maka mereka ini gampang banget menuduh, enak banget nuduhnya nih, memprovokasi. Muhammad gila tuh gara-gara ditinggal mati oleh istrinya sama omnya. Tuh ngomongnya ngelantur, kata orang kafir begitu. Masa dia di perjalanan dari Mekah ke Palestina terus naik ke langit ke-7 tidak sampai 1 malam, orang sini sampai Palestina atau berjalan berbulan-bulan, masa bisa nggak sampai 1 malam? Makanya dituduh orang gila, Muhammad udah gila. Nah, pada saat seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh Nabi diumumkan kepada khalayak, beliau adalah di Islam Murtad, itu banyak orang-orang dulu udah Islam itu menjadi murtad. Mengapa? Nggak percaya secara akal, secara logika nggak mungkin. Itu yang membuat Rasulullah menyatakan Isra Mi'raj itu pergolakan di masyarakat luar biasa. Banyak orang yang sudah Islam menjadi murtad. Nah, orang yang pertama kali percaya peristiwa Isra Mi'raj ini laki-laki adalah Abu Bakar. Maka beliau digelarin As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan. Maka inilah maka kita lagi-lagi mengingkari kesahabatan Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah, itu bisa membuat kita kepada murtad. Mengapa? Tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, keimanan Abu Bakar itu demikian hebatnya. Kok kedekatan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi itu demikian hebatnya dalam sejarah, kok kita ingkari bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi, maka kita bisa menjadi murtad. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Abu Bakar itu orang yang ada dalam perjalanan Isra Mi'raj, di dalam perjalanan hijrah di Gua Sur, itu ada sebutkan dalam surat At-Taubah itu mafil ghar. Kok kita ingkari? Berarti kita mengingkari apa yang dinyatakan oleh Allah, apa kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, maka kita bisa menjadi ikut terjerumus pada kekafiran atau kemurtadan. Udah jam 6 kurang 10 ya, baru baca sedikit. Jadi ini yang perlu kita ingat. Kita lanjut sedikit juga. Terus kita mengingkari apa? Kebangkitan di hari akhirat nanti, bahwa nanti kita akan dibangkitkan lagi dari setelah kita meninggal. Oh gitu, kita ingkari, kita juga bisa menjadi kafir, karena itu bagian dari iman kepada hari akhir. Itu juga nggak boleh kita ingkari. Atau kita mengingkari surga neraka. Surga neraka itu nggak ada. Kata siapa sih surga neraka itu ada? Orang mati ya mati aja, nggak ada apa-apa lagi setelah mati. Kok kita begitu? Nggak boleh. Surga neraka nggak kita yakinin, itu kita juga bisa murtad karena itu. Karena apa? Itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran banyak tuh, sebutkan tentang surga, tentang neraka. Ada ayatnya banyak banget dalam Al-Quran menyebutkan jannatun allati tajri min tahtiha al-anhar, macam-macam banyak ayat Al-Quran sering kita baca. Wasari'ul maghfiratin min rabbikum, tentang ada surga, ada neraka. Kok kita ingkari keberadaan surga dan neraka, maka kita juga menjadi murtad. Barangkali ini yang bisa disampaikan, nanti dilanjut lagi, masih banyak. Barangkali ada mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau ada ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Kalau ada monggo Pak. Ayo silakan ibu-ibu dua, bapak-bapak. Ya. Ini kalau sudah kejadian kita tidak sadar keadaan menjadi murtad. Nah, untuk mengembalikan kita kembali ke muslimnya dengan cara apa? Terus bagaimana cara menghindarinya hal seperti itu? Ya, kemarin kan kita sebutkan sudah. Makanya kita dari awal kemarin apa yang pertama ditekankan itu apa? Kita banyak berzikir la ilaha illallah, banyak membaca la ilaha. Di situ termasuk ada kan kalimat syahadat la ilaha illallah, itu terkandungnya kalimat syahadat, itu diantaranya kalimat la ilaha illallah. Maka itu dari awal di bab ini sebutkan pentingnya fadilah la ilaha illallah, kemudian dilanjutkan dengan tentang keimanan ini. Mengapa? Karena kita menjadi Islam lagi itu dengan mengucapkan jadidu imanakum min qouli la ilaha illallah. Kemarin disebutkan perbaharulah iman kalian
dengan memperbanyak la ilaha illallah. Maka itu kita kemarin banyak disuruh berzikir la ilaha illallah, paling enggak setiap hari bisa berapa kita kali berzikir la ilaha illallah. Barangkali maka seandainya jika kita tidak sengaja melakukan kemurtadan karena ucapan kita, karena perilaku kita, maka kita menjadi Islam kembali. Itulah pentingnya, makanya kita banyak disuruh berzikir la ilaha illallah. Kita bacalah setiap habis sholat bareng 33 kali kayak 10 kali kayak 15 kali kayak kita, apalagi di dalam sebenarnya kita sholat kan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya itu enaknya kita kalau orang kita rajin sholat, itu otomatis kita kembali kenapa asyhadu alla ilaha illallah, kita berislam lagi ketika kita mengerjakan sholat. Di situ ada syahadat, maka kita menjadi, inilah sebenarnya mengapa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat itu bagian dari itu. Ketika kita nggak sengaja pernah melakukan kemurtadan, maka kita kembali muslim dengan mengerjakan sholat. Mengapa? Di situ ada ada syahadat, ya kan? Di luar itu yang kita lebih bagus kita tambah dengan zikir la ilaha illallah. Kalaupun enggak itu, kita ketika mengerjakan sholat insya Allah kita menjadi muslim lagi, karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah. Kita mengerjakan tasyahud awal, tasyahud akhir kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka jangan ditinggalkan sholat, yaitu termasuk salah satu sarana penghapus dosa kita, kembali kita muslim ketika kita nggak sengaja melakukan kekafiran. Ya kalau caranya ya makanya kita perlu hati-hati, kita perlu ngaji. Pentingnya ngaji biar tahu apa aja sih yang bisa membuat kita kafir murtad. Nah kita perlu ngaji biar tahu, jangan sampai kita nggak tahu nggak mau ngaji. Jadi ada lagi yang ditanyakan Pak? Terima kasih Pak Sufi. Ada lagi mungkin Ibu lagi makanya cukup. Oh iya, silakan Pak Fir. Iya. Orang dia tahu sholat itu wajib, mengerjakan. Nah itu apakah kalau kita tahu kan orang-orang yang mengetahui ilmu tapi tidak dijalani itu munafik. Nah ini saya mau tahu batasan antara munafik, murtad sama yang kafir. Kalau kafir dia sama sekali nggak mau menentang. Nah itu gimana? Yang murtad dan gimana yang kafir? Nah ya, yang murtad sama kafir itu sama Pak artinya. Kalau murtad sudah keluar dari Islam berarti otomatis kafir. Yang membedakan nanti ketika munafik ini yang repot Pak. Dari zaman dulu ya begitu. Ini nanti ada kisah sini di belakang setelah kajian ini, ada namanya di waktu itu yang bikin onar, bikin Mekah Madinah itu apa namanya kacau balau, resah masyarakatnya, terjadi apa namanya keresahan dalam masyarakat ya orang munafik ini. Waktu itu namanya nanti setelah ini ada kisahnya Pak, namanya Abdullah bin Salul. Bahkan nanti dia yang memfitnah Aisyah telah berzina, telah berselingkuh. Nah, ini kayak yang lagi hangat Arhan dan Azizah berselingkuh. Ini nanti ada habis ini kisah setelah ini. Ini kita termasuk murtad juga. Mengapa? Karena itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa ini ada disebutkan tidak benar terjadi. Kita meyakini itu bisa murtad. Nanti itu orang munafik Pak. Nanti selain kita bahas di pertemuan berikutnya. Gimana kita menyikapi orang munafik itu, bagaimana secara Islam. Kita posisikan di mana dia. Apakah harus kita bunuh? Apa harus kita usir? Apa harus gimana konsekuensinya orang munafik? Nanti pas pertemuan depan Pak, kebetulan pas sedikit lagi waktunya sudah nggak cukup. Nanti makanya hadir Pak pertemuan depan Pak. Jadi tentang itu munafik, kafir itu nanti perlakuannya bagaimana, status hukumnya secara Islam gimana, melakukan orang munafik itu bagaimana. Dan ini karena yang repot memang, yang membuat repot masyarakat Islam dari dulu itu orang-orang munafik ini Pak. Kelihatannya penampilannya Islam tapi memusuhi Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Orang suka apa bikin keruh suasana, bikin orang masyarakat muslim sendiri menjadi kacau balau. Ini yang terjadi di masa Rasulullah udah begitu Pak. Bahkan perang terjadi gara-gara orang munafik ini Pak. Nah ini nanti di pertemuan berikutnya persis nanti insya Allah, karena ini nggak lama lagi di sini ada disebutkan, saya baca sekilas. Setelah itu, nah itu ada nanti tentang orang yang apa masalah itu. Jadi nanti satu baris lagi Pak ada nanti. Jadi pertemuan depan Pak ya, nanti kalau kita jelaskan udah jam 6 nggak cukup. Nanti perlakuan kita kepada orang munafik itu ya nanti. Jadi pertemuan depan barangkali itu Bapak Ibu ya.
Udah jam 6, Bu. Ada lagi mau bertanya atau kita tutup? Jadi mohon bersabar ya Pak, mudah-mudahan kita sehat ya, bisa ketemu lagi. Iya, nanti biar ini. Kalau jelaskan sekarang waktunya nggak cukup, nanti ada kisahnya juga soalnya. Jadi Rasulullah aja galau Pak menghadapi orang munafik itu, minta pertimbangan banyak orang nih gimana caranya menghadapi orang munafik ini, karena bikin resah masyarakat Madinah sampai sesama muslim mau perang gara-gara orang munafik. Masyarakat Madinah Muhajirin Ansor yang udah bersatu mau berantakan lagi gara-gara orang munafik. Karena ini emang ribet ngadepin orang munafik dari dulu Pak, bukan hanya sekarang aja Pak. Oh, ya, nanti dijelaskan ya. Ya. Baik, mungkin cukup Pak ya. Baik, nah, ya kalau cukup mari kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu ya, kalau ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada